Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang beranggotakan kelompok saya Igri Made Arianto Putra dan rekan Saya Zalfa Lufita Dia Salsabila. Untuk materi pertama ada konsep kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Pertama ada sumber dana pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiorini bahwa secara garis besar tentang sumber dana pendidikan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada pemerintah, di mana pemerintahnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya. Lalu yang kedua ada orang tua siswa atau peserta didik, dan yang terakhir masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Untuk yang pertama dari pemerintah sendiri, sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Dana ini ditentukan berdasarkan jumlah siswa di kelas 1, 2, dan 3. Jenis anggaran dan jumlah dana untuk setiap jenis pengeluaran telah ditetapkan oleh pemerintah dalam daftar isian kegiatan. Penggunaan serta tanggung jawab atas penggunaan dana rutin harus sepenuhnya sejalan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain dari dana daftar isian kegiatan, dana dari pemerintah juga disalurkan kepada masing-masing sekolah dalam bentuk bantuan operasional sekolah atau BOS, yang diberikan secara berkala sebagai langkah pemerintah dalam mendukung biaya operasional sekolah. Lalu untuk yang kedua ada orang tua siswa atau peserta didik. Pendanaan dari orang tua siswa juga dikenal sebagai kontribusi masyarakat yang bersifat wajib. Kontribusi ini sering disebut sebagai iuran komite yang besarnya ditentukan melalui hasil rapat komite. Umumnya, dana komite dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada dana tetap bulanan, pendanaan yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa setiap bulan selama anak mereka berstatus sebagai siswa dalam sekolah tersebut. Yang kedua, dana insidental merujuk pada biaya yang perlu dilunasi oleh pelajar yang baru bergabung dan umumnya hanya dibayar 1 kali selama studi mereka. Dan yang terakhir, ketiga ada dana sukarela. Sumber dana ini berasal dari kontribusi sukarela yang diberikan oleh pelajar atau orang tua mereka. Lalu yang terakhir ada dari masyarakat, di mana pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada dasar hukumnya. Di dasar hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Sisdiknas, di mana pada pasal 46 ayat 1 terdapat bunyi pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib belajar pendidikan dasar. Dan ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada pada sumber dana pemerintah, Pemda, masyarakat, dan sumber sah lainnya pada pasal 47, di mana pasal 47 ayat 1 berbunyi sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat 2, pendanaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan adil, efisien, transparan, dan akuntabel. Terdapat pada pasal 48, di mana pasal 48 berbunyi pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dan yang terakhir ada minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan yang terdapat pada pasal 49 ayat 1, di mana bunyinya adalah dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, di mana pendanaan kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.
Lalu ada komponen biaya di mana investasi operasional, pengelolaan, bantuan pendidikan, dan juga beasiswa. Dan juga ada prinsipnya itu keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dan juga alokasi minimal 20% APBN atau APBD untuk pendidikan. Lalu yang kedua ada program BOS atau bantuan operasional sekolah. Perencanaannya yaitu melalui RKAS dan RAB BOS, melibatkan guru, bendahara, kepala sekolah, dan komite. Di mana pelaksanaannya itu dengan penyaluran tiap triwulan, dilanjutkan dengan pencairan, lalu penggunaan untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan sekolah, dan juga yang terakhir pembukuan dan pajak. Pengawasannya itu diawasi oleh internal, untuk internal terdapat komite atau yayasan, dan eksternalnya dari Dinas Pendidikan dan Budaya. Dan dalam dana BOS atau bantuan operasional sekolah itu terdapat kendala. Contohnya pencairan dana sering terlambat, kebutuhan sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Dan yang ketiga ada kebijakan pendidikan gratis dengan tujuan memberikan hak pendidikan bagi semua warga, khususnya masyarakat kurang mampu. Contohnya seperti Pondok Pesantren Kalimasada Jombang, dengan memberikan pendidikan benar-benar gratis tanpa SPP, uang gedung, dan lain-lain. Sumber dananya berasal dari yayasan, donatur, proposal bantuan DPRD, atau juga instansi lainnya, dengan prinsip berbasis keikhlasan, gotong royong, dan budaya lokal. Dampaknya dari kebijakan pendidikan gratis untuk Pondok Pesantren Kalimasada Jombang itu adalah peningkatan jumlah santri, kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun juga gratis. Lalu yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ada implementasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, pengelolaan keuangan sekolah. Itu ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan sekolah itu lewat rapat bersama, mulai dari staf sekolah, guru, komite, staf, dan yayasan. Dari rapat itu, lahirlah dokumen penting namanya RKAS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Karena dana biasanya terbatas, sekolah harus bikin skala prioritas, di mana yang benar-benar penting itu didahului. Jadi intinya uang sekolah itu dipakai sesuai rencana yang matang, nggak asal bisa keluar, tapi diputuskan bareng lewat rapat dan disusun di RKAS. Kemudian selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan keuangan. Nah, pelaksanaan keuangan ini sumber dananya berasal dari yayasan dan pemerintah, yaitu biasanya dari dana BOS dan program pendidikan gratis. Sistemnya satu pintu. Sistemnya itu satu pintu, semua dipegang oleh bendahara sekolah. Catatannya rapi di buku kas umum dan kas harian. Untuk pembagiannya itu 70% dialokasikan ke kegiatan siswa dan 30%-nya itu ke SDM, guru atau staf. Penggunaan dana ini tetap diawasi langsung oleh kepala sekolah dan bendahara. Jadi, kalau pelaksanaan semua uang lewat bendahara ibaratnya kayak kasir utama, pembagiannya juga jelas, sebagian besar untuk siswa, sisanya untuk tetap tenaga pendidik. Lanjutnya, oke, dan yang terakhir itu ada pengawasan dan tanggung jawab. Nah, di sini kita akan ada evaluasi keuangan yang akan dilakukan tiap 3 sampai 6 bulan oleh kepala sekolah dan yayasan. Ada juga pengawasan dari pihak luar, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus, semua laporan wajib dikirim ke Kemendiknas dengan bukti kwitansi atau faktur. Hanya saja transportasi masih terbatas karena
Biasanya laporan hanya dibuka saat rapat tahunan saja. Nah, supaya aman, laporan keuangan ini rutin dievaluasi. Tapi memang transparansinya itu belum maksimal karena baru dipaparkan saat rapat besar tahunan. Selanjutnya, nah, kemudian selanjutnya ada pengelolaan dana BOS. Nah, pengelolaan dana BOS ini dia ada dua, yaitu yang pertama perencanaan dana BOS. Nah, perencanaan dana BOS ini disusun melalui RKAS dan RAB BOS sesuai dengan Juknis. Rapatnya meribat Rapatnya itu melibatkan guru, bendahara, kepala sekolah, komite, dan yayasan. Nah, namun banyak nih kendala yang sering muncul di data Dapodik. Kalau data siswa nggak diupdate, bisa-bisa pencairan dana itu terhambat. Bahkan pernah ada yang sampai 6 bulan itu dana tidak cair-cair. Jadi, sebelum dana BOS keluar, sekolah harus update data dulu di Dapodik. Kalau telat, ya mungkin siap-siap aja ya pencairannya itu akan macet. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan BOS. Dana BOS dicairkan setiap 3 bulan sekali. Meski sering telat, dana ini dipakai untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM dan pengembangan sekolah. Tapi jumlahnya memang belum mencukupi semua kebutuhan. Seperti untuk belanja, itu bendahara langsung yang membeli, lalu melaporkan dengan bukti nota atau kwitansi. Nah, semua pengeluaran itu dicatat di buku kas harian. Menariknya, dana BOS selalu habis terpakai, jadi itu tidak ada sisa. Kalau kalau dana BOS itu kalau dana BOS meski telah cair tetap jadi penyokong utama sekolah. Biasanya langsung habis dipakai, nggak ada istilah nyisa. Seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Baik, karena ini udah di akhir, aku akan ngebacain kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan memiliki posisi vital dalam menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar yang membantu, bermutu. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus diterapkan agar setiap dana yang masuk dapat digunakan sesuai tujuan. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD, serta adanya program BOS telah memberikan kontribusi signifikan bagi pemerataan akses pendidikan. Namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala teknis maupun manajerial. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.